dari hasil Sero Prevalence Survey ya yang dilakukan pada bulan November Desember 2021. Hasilnya luar biasa. 86,6% penduduk sudah mempunyai kekebalan. Padahal pada waktu Desember itu sampai Desember vaksinasi baru 40% ya kurang lebih. Tetapi yang sudah mempunyai kekebalan 86,6%. Artinya apa? Ya sebagian yang lain sebagian besar itu mengalami infeksi alamiah. Dan karena infeksi itu mengalami kekebalan. Ya sehingga apa? Bahwa kita ini sebenarnya relatif terlindung gitu. Karena memang kebijakan testingnya dikurangin gitu. Nah, dengan impact-nya adalah penemuan kasus, identifikasi kasus itu pasti akan menurun juga. Kita tuh tidak hanya bisa melihat dari data tes, atau data kasus, tetapi kita lihat juga dari kasus yang ditemukan itu, yang fatal itu ada berapa. Ternyata proporsi yang fatal atau yang meninggal dari jumlah tes yang seadanya yang kita lakukan di Indonesia itu ternyata proporsinya jauh masih tinggi gitu. Bahkan di laporan WHO minggu ini dan minggu lalu itu juga jelas-jelas di note bahwa angka kematian akibat COVID yang ada di Indonesia ini tergolong tinggi. Endemi itu adalah satu kondisi di mana penyakit yang mewabah atau yang banyak terjadi di masyarakat itu dalam jumlah yang stabil atau relatif stabil. Target atau tujuan pengendalian atau manajemen pandemi COVID-19 ini bukanlah mengarah pada status endemi, bukan. Tidak tepat dan itu akan merugikan kita. Kita jangan latah dalam kondisi saat ini banyak negara itu bicara endemi yang sebetulnya tujuannya itu ingin melakukan pelonggaran gitu. Sama seperti waktu awal-awal herd immunity, kekebalan komunitas, dikit-dikit bicara itu ya itu maksudnya untuk pengen cepat ada pelonggaran. Perkembangan pandemi COVID-19 di negara kita terus membaik. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengambil beberapa langkah-langkah pelonggaran. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat, sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster. Kenapa penting vaksin ketiga buat Teteh? Enggak sih, sebenarnya cuma buat syarat perjalanan aja, buat keluar kota gitu kan, katanya mudik ini harus ada booster, jadi maksain. Kenapa sih vaksin sampai ketiga ini? Karena untuk persyaratan mudik. Persyaratan mudik kemana nantinya mudiknya? Ke Bojonegoro. Untuk keperluan mudik. Keperluan mudik ya? Mau mudik kemana rencananya? Ke Madiun. Ke Madiun. Kebijakan membolehkan mudik ya bisa dipahami dan bisa dilakukan dengan syarat. Dengan syarat apa? Memastikan bahwa pergerakan manusia yang pasti besar, ini pasti belasan juta atau bahkan mungkin puluhan juta, ini dalam kondisi atau risiko sangat rendah. Terutama bicaranya adalah status imunitas gitu. Jadi orang yang mobile ini, yang bepergian ini, kalau tidak dia sudah 2 kali divaksin, ya lebih baik sudah di booster. Dan yang 2 kali divaksin ini pun jangan sampai lebih dari 6 bulan dari sejak 2 dosis misalnya. Yang sudah lebih ya harus booster. Kemudian yang bepergian jangan dalam kasus kontak, jangan bergejala, jangan juga berisiko tinggi. Ya. Nah ini yang akan mengurangi risiko. Mungkin mudik bisa, tapi tes jangan dihilangkan. Persyaratan tes itu harusnya tetap ada. Kemudian menurut saya harus ada aturan yang jelas juga soal penggunaan moda transportasi. Jadi okupasi bus
itu satu bus itu tidak boleh full. Itu harusnya tetap dijalankan. Dalam satu ruangan itu ada berapa orang sih harusnya dibatasi.